Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Baiklah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas statistika uji Sperman dan Kenaltie untuk menguji hubungan antara berbagai karakteristik kuantitatif tanaman kapas, yang beranggotakan Hainil Putri BP 1021, Al-Mujahidin BP 2008, Fauzi Raihan BP 2024, Khadijah Khairunisa BP 2030, Zaki Ramadan BP 3003, dan saya, Satya Nadila Erinova BP 1016. Uji korelasi peringkat Spearman adalah uji parametrik dirancang untuk mengukur hubungan berdasarkan peringkat data. Uji Spearman cocok digunakan untuk dataset yang lebih besar. Tujuan perhitungan menghitung koefisien Spearman dengan tepat untuk menguji hipotesis nol yang menandakan tidak ada korelasi terhadap hipotesis alternatif yang mengatakan ada korelasi. Selanjutnya, uji Kendall-Tie merupakan metode korelasi non-parametrik yang berfokus pada perbandingan pasangan data untuk menentukan arah hubungan Kendall, mengukur korelasi berdasarkan pasangan konsordan C dan diskordan D. Metode ini cocok untuk data kecil dan banyak TS atau nilai data yang sama. Baiklah, selanjutnya untuk analisis uji Spearman akan dilanjutkan oleh teman saya, Khadijah Khairunisa. Baik, saya akan menjelaskan mengenai uji Spearman. Di sini kita menggunakan 3 size yaitu 10, 20, dan 30 dengan SI yaitu indeks benih kapas yang dilambangkan sebagai X di sini dan L% merupakan presentasi serat yang menjadi Y di sini. Setelah itu SI di ranking menjadi dari yang terkecil dan juga begitu dengan presentasi serat L% di ranking menjadi yang terkecil juga. Setelah itu SI dikurang dengan L% yang menjadi variabel D, di mana D tersebut yang akan dipangkatkan sehingga mendapatkan nilai 0,25, 0, 1, 1, 0, 4, 0,25, 0, dan juga 1. Baiklah, untuk perhitungan Spearman akan saya lanjutkan, yang dimana perhitungan Spearman ini menggunakan rumus 1 dikurang 6 sigma D kuadrat dibagi dengan N buka kurung N kuadrat dikurang 1, yang mana D kuadrat tersebut merupakan pengurangan dari rank X dan rank Y. Setelah yang dimana pada Excel yang kami lakukan mendapatkan hasil 0,86. Terima kasih. baik, dilanjutkan untuk keputusan atau hipotesisnya di mana kita melakukan tiga interpretasi nilai di mana ada pembagian pada nilai Spearman yaitu plus 1 di mana korelasi positifnya sempurna, 0 tidak ada korelasi, dan minus yaitu korelasi negatif sempurna. Sedangkan untuk nilai perhitungan yang kita dapatkan pada Excel ini adalah plus 1 di mana korelasinya positif sempurna. Untuk keputusannya di mana menolak H0 yang terdapat hubungan negatif sempurna dan berbanding terbalik karena nilai hitungnya lebih besar pada nilai tabel. Selanjutnya, uji Ya, Kendall-Ties. saya akan menjelaskan itu analisis dari pasangan konkordan dan diskordan uji Kendall-Tau, di mana datanya itu ada 9 data dengan berbagai pasangan yang berjumlah itu ada 27, di mana SI-nya itu delta SI merupakan mewakili ragam indeks benih dari tanaman kapas. Delta L% merupakan mewakili presentasi serat pada hasil kapas, yang dimana rata-rata dari tabel ini mendapatkan nilai konkordan lebih banyak dari konkordan. Itu adalah nilai yang memiliki data yang sama. Selanjutnya itu untuk langkah-langkah dalam menentukan status dari konkordan atau diskordan, yaitu jika konkordan Recording syarat stopped. di mana terdapat peningkatan
dari hubungan pasangan, misalkan di 3 ke 5 itu peningkatan sehingga dapat ditentukan menjadi konkordan. Sedangkan untuk diskordan yaitu jika salah satu dari pasangan itu menurun atau dapat dilihat dari grafik, maka dapat ditentukan diskordan. Dan jika didapatkan nilai TIS, maka dilihat data pasangan tersebut itu sama. Di sini untuk melakukannya itu kita harus menentukan pasangan terlebih dahulu, kemudian menentukan bagaimana positif atau negatifnya dari hubungan antara pasangan tersebut. Untuk uji signifikansinya didapatkan yaitu Z hitung 2,7388, untuk nilai P-nya yaitu 0,0071, untuk nilai kritis yaitu didapatkan 1,96 yang dimana kita menggunakan nilai alfa yaitu 0,05. Dengan ditentukannya Z hitung sebesar 2,7388 lebih besar dari nilai kritis yaitu 1,96, dan untuk nilai P yaitu 0,0071 lebih kecil dari nilai alfa yang digunakan yaitu sekitar 0,05. Maka dapat disimpulkan yaitu hipotesis 0 ditolak dan H1 diterima. Untuk keputusan H0 ditolak ini berarti ada hubungan negatif yang signifikan dan dapat berbanding terbalik antara ukuran sampel dan presentasi serat kapas. Baiklah. Adapun interpretasi nilai berkisar antara -1 hingga +1 di mana nilai positif menunjukkan korelasi positif dan negatif menunjukkan korelasi negatif. Nilai negatif berarti pada grafik turun dan positif grafik naik. Baik, saya akan melanjutkan analisis dan kesimpulan dari uji korelasinya, di mana pada korelasi Spearman koefisien korelasinya itu sebesar 0,87, yang dimana menunjukkan hubungan positif yang kuat di antara peringkat indeks benih dan presentasi serat. Namun berdasarkan nilai kritisnya yaitu 0,90, hipotesis 0 ini tidak ada hubungan dan tidak dapat ditolak karena nilai rho dihitung 0,87 yang dimana lebih kecil dari nilai kritis. Sedangkan pada uji korelasi Kendall-Stis, koefisien Kendall-nya sebesar 0,73 mengindikasikan hubungan positif yang kuat. Uji signifikansi Z menghasilkan nilai Z hitung sebesar 2,74 dan p-value-nya 0,0071 yang dimana lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Ini mengarah pada penolakan hipotesis 0 yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara variabel yang diuji. Kedua uji ini menunjukkan adanya korelasi positif. Mungkin sekian yang bisa kami tampilkan. Maaf dan salahnya kami mohon maaf. Terima kasih.